Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Sylvia dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia NIM 12210183015 semester 6. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah magang 1. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Sehat selalu ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan semangat. Saya ingin bertanya, apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah juga masih semangat? Ya, harus tetap semangat ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari 2 KD. KD yang pertama yaitu 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, dan yang kedua yaitu 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu yang pertama, mengidentifikasi struktur teks anekdot. Yang kedua, mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Dan yang ketiga yaitu menganalisis kebahasaan teks anekdot. Nah, sebelum kita menginjak materi sebelumnya, apakah kalian masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Yaps, betul sekali, tentang pengertian, tentang perbedaan, persamaan, bagaimana menyimpulkan, dan cara mengetahui makna teks anekdot. Nah, mungkin dari kalian ada yang ingat pengertian teks anekdot? Iya, Rudi? Ingin menjawab ya? Ya, silahkan. Nah, betul sekali. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan. Nah, di dalam teks anekdot bukan hanya sekedar cerita lucu, melainkan terdapat nilai-nilai atau makna di balik cerita lucunya. Nah, teks anekdot biasanya mengenai orang penting atau orang terkenal. Teks anekdot selain berdasarkan kejadian yang sebenarnya juga merupakan cerita rekaan. Tujuan teks anekdot tidak hanya untuk membangkitkan tawa, tetapi juga untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang di dalamnya ada sindiran secara tidak langsung. Nah, untuk materi minggu lalu sudah paham ya? Alhamdulillah. Untuk materi sekarang kita akan belajar mengidentifikasi struktur anekdot. Nah, teks anekdot itu memiliki alur yang dapat dikatakan berasal dari peristiwa yang benar-benar terjadi dan berlatar belakang faktual. Begitu pula dengan para tokohnya di dalam teks anekdot tersebut. Nah, kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaannya. Apakah ada yang ingat apa saja sih strukturnya dan ada berapa sih struktur dari teks anekdot? Nah, ada yang ingin menjawab? Oh iya, Melati, silahkan. Oh, masih kurang ya? Mungkin teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Nah, betul sekali kata Anton. Struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama ada abstrak, orientasi, krisis atau komplikasi, reaksi, dan koda. Nah, kita bahas satu persatu. Abstrak yaitu bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Biasanya pada abstrak ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks.
Pada abstrak dapat disebut sebagai tahap permulaan atau pembukaan. Dan bagian ini sifatnya opsional ya. Contohnya yaitu misal mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memang unik. Dalam situasi genting dan sangat penting pun dia masih sering meluncurkan joke yang mencerdaskan. Nah, seperti itu. Kemudian kita bahas orientasi. Orientasi yaitu bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa yang terjadi. Nah, biasanya penulis bercerita tentang ceritanya itu secara detail di bagian ini. Bagian ini mengarah pada terjadinya suatu krisis atau konflik, bisa juga disebut dengan peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Nah, pada bagian orientasi ini berfungsi untuk membangun teks. Yang ketiga yaitu krisis atau komplikasi, adalah bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang unik dan tidak biasa terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan. Dengan kata lain, pada bagian ini adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Bagian ini merupakan inti dari peristiwa teks anekdot. Nah, kemudian yaitu ada reaksi. Reaksi yaitu bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Nah, reaksi dijadikan sebagai bagian yang memberikan penyelesaian masalah lengkap dengan menggunakan cara yang menarik dan berbeda dari biasanya. Dan yang terakhir yaitu koda. Apa sih koda? Koda yaitu bagian akhir dari cerita untuk memperjelas atau menjelaskan simpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Nah, bagian ini ditandai dengan kata-kata biasanya akhirnya, demikianlah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, kalau bisa dipahami dan tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Anekdot dapat dijadikan atau disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Contoh penyajiannya bisa dalam bentuk dialog, percakapan dua orang atau lebih, dan dapat kita lihat dari contoh teks anekdot yang minggu kemarin, yaitu dosen yang juga menjadi pejabat. Kalian pasti juga merasakan kalau teks anekdot ini penyajiannya seperti cerita singkat atau narasi. Kalau kalian merasa seperti itu, kalian benar. Teks anekdot sama seperti teks narasi yang di dalamnya terdapat tokoh, alur, maupun latar. Bahkan dalam penyajiannya, teks anekdot ini bisa berupa cerita bergambar. Nah, seperti itu. Kita bisa melihat contoh pola penyajian teks anekdot di slide yang Ibu tampilkan ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Seperti juga teks lainnya, anekdot juga memiliki unsur kebahasaan yang khas. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, dan sebagainya. Yang keempat yaitu menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang terakhir yaitu menggunakan kalimat seru atau tanda seru. Nah, ini adalah contoh unsur kebahasaan dalam teks anekdot yang berjudul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Bisa dilihat ya unsur kebahasaannya dan kalimatnya.
Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menentukan topik. Ya, topik ini penting. Jika kalian sudah menentukan topik, jadi kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan kritik yang ingin disajikan. Misalnya kalian melihat kejadian apa sih yang masih hangat dan kritikan apa sih yang akan kalian sampaikan di teks anekdot itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu rancang humornya. Kan di dalam teks anekdot ada ciri utama yaitu terdapat humor atau cerita lucu. Nah, kemudian menentukan tokoh yang terkait atau sesuai dengan masalahnya. Tokoh di dalam teks anekdot ini dimaksudkan pada umumnya bersifat faktual. Langkah yang kelima yaitu merinci peristiwa ke dalam alur dan struktur anekdot yang meliputi abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda seperti materi tadi, struktur kebahasaan teks anekdot. Yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka anekdot dengan sebuah cerita atau menjadi cerita yang utuh dengan memperhatikan unsur kebahasaannya. Yang terakhir yaitu melakukan penyuntingan. Penyuntingan ini penting karena di dalam teks anekdot kita perlu meneliti apa sih yang masih kurang dan apa sih yang perlu diperbaiki seperti itu. Nah, tugas kalian yaitu menciptakan kembali teks anekdot atau membuat teks anekdot. Seperti itu ya. Nah, tugas kalian membuat teks anekdot yaitu secara berkelompok. Ibu akan membentuk kelompok 4 orang per kelompok. Kelompok A ada di sebelah kiri, kelompok B ada di sebelah kanan, dan seterusnya mengikuti ya. Seperti itu. Nah, tema untuk membuat teks anekdot yaitu bebas. Silahkan kalian buat sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Dan jika sudah, silakan kalian berdiskusi bersama. Ibu sudah membentuk kelompok ya tadi. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kemudian kerjakan dengan tepat dan benar. Jika ada yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan kepada ibu. Ya. Bagaimana kelompok A paham terkait tugas yang ibu berikan? Ya, paham. Kelompok B? Oh iya, paham. Kelompok F paham ya? Ya, alhamdulillah. Jika sudah, silakan hasil diskusinya perwakilan satu orang per kelompok untuk maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Dan kita evaluasi bersama-sama mana yang salah dan mana yang sudah benar, kita evaluasi bersama-sama. Nah, teman kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sangat bagus dan sangat menarik ceritanya ya. Ya. Jadi, inti dari pembelajaran kali ini kalian jangan putus asa untuk belajar terkait struktur dan kebahasaan teks anekdot. Belajar teks anekdot apakah susah? Tidak ya. Alhamdulillah, Masya Allah bisa dipahami. Jika ada yang perlu ditanyakan kembali, silahkan bertanya kepada ibu. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.